Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Salim, ibunda dari Dr. Susi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita yang mendoakan, mudah-mudahan Allah berkahi umur dan usia kita, sehingga semakin bertambah umur dan usia kita, semakin istiqamah untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa ikhwatina fid din, khususan ila ruhil marhumah Ibu Salim, annallaha yataghasyaha birrahmah wa yuskinuha al-jannah wa yaj'al qabraha rawdah min riyadil jinan, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini kita kembali merujuk kepada kitab hadis, yaitu kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, yang masih membahas tentang bab puasa. Pada kesempatan ta'lim kali ini kita akan membahas bab ma yuftiru alaihi. Bab apa yang dimakan pada saat berbuka puasa. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Salman bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri. Fa in lam yajid at-tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian sedang berpuasa, maka hendaklah berbuka puasa dengan menyantap tamar atau kurma. Fa in lam yajid at-tamra, kalau tidak ada kurma, fa 'alal ma', maka minumlah air putih. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air putih itu adalah mensucikan. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini terkandung
sunnahnya kita berbuka puasa dengan diawali bersantap kurma. Atau kalau tidak ada kurma, maka diawali buka puasa kita dengan air putih. Dan insya Allah kalau kita laksanakan tuntunan Rasulullah ini, maka kualitas puasa kita akan meningkat. Karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali adalah orang-orang yang memang betul-betul mampu mengendalikan dirinya, seleranya pada saat Allah sudah memberi izin untuk makan dan minum kembali. Tentunya banyak menu-menu yang telah terhidang, banyak minuman-minuman yang telah terhidang, tetapi ketika kita mampu mengendalikan diri kita sebagai buah dari puasa kita, kemudian berbuka, diawali dengan memakan kurma atau minum air putih, maka kualitas ibadah puasa kita akan meningkat. Karena kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, yaqulu, beliau atau Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Sayyidina Anas bin Malik, beliau adalah orang yang mengabdikan hidupnya untuk mendampingi dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang selalu membawa atau menyimpan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bepergian atau berjalan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, beliau jugalah yang membawa alas untuk Rasulullah duduk manakala Rasulullah harus duduk di tempat yang terbuka, bukan di rumahnya. Kemudian beliau pula lah yang selalu melayani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bahkan mengetahui berapa jumlah uban di kepala dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa jumlah uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bagian kepala dan janggut beliau adalah antara 18 sampai 21 helai. Inilah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kali ini beliau menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah berbuka. Kata beliau, Rasulullah SAW selalu berbuka ala rutabat, dengan memakan rutab. Rutab adalah kurma. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara rutab dengan tamr. Rutab adalah fase sebelum kurma menjadi tamr. Rutab itu adalah fase di mana sebagian kurma itu sudah masak dan sebagian lain masih belum. Kalau tamr itu buah kurmanya sudah masak dengan sempurna. Dan rutab ini cenderung lebih basah, sedangkan tamr ini relatif lebih kering daripada rutab. Dalam hadis ini, Sayyidina Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berbuka puasa dengan menyantap atau memakan rutab. Qabla an yusalliya, sebelum beliau melaksanakan salat maghrib. Fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka beliau makan tamr. Fa'in lam takun hasawatin min ma'. Maka kalau tidak ada tamr juga, beliau minum beberapa teguk air. Dari hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menu berbuka puasa Rasulullah SAW yang pertama sebagai pembuka adalah rutab, kemudian kalau tidak ada rutab, tamr. Kalau tidak ada tamr, maka beliau minum air putih. Jamaah rahimakumullah, melalui majlis yang mulia ini, saya mengajak seluruh jamaah yang mengikuti ta'lim ini, mari sama-sama kita ikuti cara berbuka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang barangkali berbuka langsung dengan nasi umpamanya, maka mari sama-sama kita ubah kebiasaan itu. Yang barangkali langsung berbuka dengan makanan-makanan lain seperti lontong, gorengan, dan lain sebagainya, mari sama-sama kita ubah kebiasaan itu, bukan karena apa-apa, karena kita ingin menunjukkan betapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tegaskan juga, meskipun kita berbuka langsung dengan makanan-makanan yang telah kita sediakan, tentunya ibadah puasa kita tetap sah. Namun bagi yang ingin meningkatkan kualitas ibadah puasanya pada saat berbuka, maka ikutilah cara berbuka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya berkah, namun insya Allah juga akan menambah kesehatan kita. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa menu berbuka Nabi itu kurma atau air putih. Boleh juga kita gabungkan untuk mendapatkan dua pahala sunnah sekaligus, yaitu kurma dan minum air putih setelahnya. Jamaah rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya yang masih membahas tentang masalah iftar atau berbuka puasa. Diriwayatkan dari Ibn Salim Al-Muqaffa, qala, beliau berkata, ra'aitu ibna Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zadat 'ala al-kaf. Wa qala, suatu hari aku melihat Abdullah bin Umar, sahabat yang merupakan putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Ibn Salim Al-Muqaffa melihat beliau sedang memegang jenggotnya. Fayaqta'u ma zadat 'alal kaf. Maka kemudian Ibnu Umar memotong bagian jenggot yang lebih dari telapak tangannya. Jadi barangkali kalau kita ilustrasikan, yang dilihat oleh Ibnu Salim Al-Muqaffa kira-kira seperti ini. Abdullah bin Umar waktu itu memegang jenggotnya, kemudian yang lebih daripada telapak tangannya beliau potong di bagian bawahnya. Sehingga hadis ini merupakan dalil bahwa merapihkan jenggot itu tidak dilarang. Ya, barangkali kita pernah mendengar larangan untuk memotong jenggot karena itu sunnah Rasulullah SAW. Tentunya kita harus memahami dalil itu secara luas, tidak hanya satu hadis, tetapi seluruh hadis dalam satu tema itu kita kumpulkan semuanya, lalu kemudian baru kita bisa melihat secara lebih komprehensif. Waqala, nah sambil beliau merapihkan jenggotnya, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, beliau berkata atau berdoa, "Dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Yang artinya telah hilang dahaga dan telah basahlah saluran-saluran dan telah Allah tetapkan pahala insyaallah. Nah, ini jamaah rahimakumullah merupakan dasar dari doa berbuka puasa yang sering kita ucapkan. Lalu muncul pertanyaannya, bagaimana dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu baru dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruq. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa doa yang panjang tadi sebetulnya adalah dua doa yang digabungkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Jamaah rahimakumullah, ini adalah doa yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Zuhrah. Dan juga ada doa yang seperti ini yang diriwayatkan secara sahih dari Bukhari dan Muslim. Annahu balaghahu anna nabiyya kana idza aftara qala. Mu'adz bin Zuhrah pernah diberitahu bahwa Nabi ketika berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumt wa bika amant wa ala rizkika aftart. Ya Allah,
untukmulah aku telah berpuasa dan aku telah berbuka puasa dengan rizki yang engkau limpahkan kepadaku. Jamaah rahimakumullah, sehingga ketika kita gabungkan dua doa ini, maka doa itu menjadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dan ini sangat bagus. Dan ada tambahan wabika amantu di dalam mazhab Imamuna al-Imam Syafi'i, sangat dianjurkan untuk ditambahkan wabika amantu, dan inilah yang dilakukan oleh salafun salih. Sehingga secara lengkap Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kapan doa ini dibaca? Jamaah rahimakumullah, doa ini dibaca setelah kita berbuka puasa. Jadi urutannya jamaah rahimakumullah, setelah terdengar kumandang azan maghrib yang menandai terbenamnya matahari sebagai pedoman waktu berbuka, maka kemudian kita mengucapkan basmalah, mengambil beberapa butir kurma, dan yang disunnahkan adalah jumlahnya ganjil. Dalam riwayat Rasulullah mengambil segenggam kurma. Jadi boleh saja bebas bilangannya, tetapi yang lebih baik adalah bilangan ganjil. Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil-ganjil. Jadi ambillah 1, 3, dan seterusnya. Ambil 3 butir kurma, kemudian kita makan. Setelah itu ambillah segelas air putih dan minumlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum air putih itu 3 teguk. Kemudian setelah itu jamaah rahimakumullah, baru kita berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba az-zama'u wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Jadi doa ini tidak dibaca sebelum berbuka, tapi doa ini dibaca setelah berbuka. Mengapa seperti itu? Karena dari sisi arti dan redaksionalnya, dhahabaz zama' wabtallatil 'uruq. Dhahabaz zama' artinya telah hilang rasa haus dan telah basahlah saluran dan rongga-rongga tubuhku yang kering pada saat berpuasa. Tentunya doa ini cocok ketika dibaca setelah kita minum, setelah kita berbuka puasa. Ketika dibaca doa ini sebelum berbuka puasa, sebelum kita makan, sebelum kita berbuka, kita berdoa dhahabaz zama'u wabtallatil 'uruq, telah hilang rasa haus padahal dia belum berbuka. Nah, sehingga yang lebih cocok adalah doa ini dibaca setelah berbuka puasa. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah doa ini setelah berbuka puasa. Adapun doa yang dibaca sebelum berbuka puasa itu adalah sangat dianjurkan sebelum terbenam matahari. Jadi menjelang waktu berbuka puasa. Jadi jamaah rahimakumullah, ada hadis lain yang mengatakan lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka puasa, ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berbuka jamaah rahimakumullah, urusannya bukan makan atau minum, bukan menghilangkan lapar dan haus, tetapi ada yang lebih penting, yaitu adalah pada saat itu Allah menyediakan satu kesempatan doa yang tidak Allah tolak. Tapi pertanyaannya kemudian kapan waktu itu? Kalau kita lihat hadisnya, inda fitrihi, ketika dia berbuka, maka para ulama menjelaskan ini bisa jadi sebelum dan sesudah berbuka. Jadi inda fitrihi, pada saat dia berbuka. Artinya sebelum berbuka, menjelang waktu-waktu terbenam matahari, ataupun setelah dia berbuka, itu adalah waktu yang mustajab bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi kesempatannya luas hadirin sekalian. Kalau kita ingin berdoa sebelum terbenam matahari, menjelang detik-detik waktu berbuka puasa, maka itu juga
kesempatan emas, peluang emas kita untuk mendapatkan doa yang mustajab. Kemudian setelah kita berbuka, itu juga kesempatan dan peluang untuk mendapatkan doa yang mustajab. Karena itu jamaah rahimakumullah, setelah kita makan kurma 3 butir, kemudian kita minum air putih beberapa teguk, kemudian jamaah rahimakumullah, di tempat yang sama kita tengadahkan tangan kita, Allahumma laka sumtu, sampai akhir doa berbuka puasa. Lalu setelah itu panjatkanlah doa untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan keturunan kita, atau bahkan mendoakan bangsa dan negeri kita, mendoakan umat Islam di seluruh dunia. Jamaah rahimakumullah, ketika kita lakukan hal ini, maka momen berbuka puasa adalah momen yang paling nikmat. Bukan karena makanannya saja yang nikmat, tetapi paling nikmat karena pada saat itulah kita betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah bagi yang barangkali di masa lalunya banyak melakukan dosa dan kesalahan serta kelalaian. Itulah kesempatan dan peluang kita untuk memohon ampun agar dosa-dosa itu jangan sampai dibawa mati. Agar dosa-dosa itu jangan sampai nanti dihitung dan diletakkan di timbangan amal ibadah kita. Ini salah satu kesempatan emas yang Allah berikan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Berdoalah pada saat itu. Berdoalah jamaah rahimakumullah. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita berdoa mengingat dosa-dosa kita, kemudian mendoakan diri kita, istri kita, anak-anak tercinta kita, guru-guru kita, jamaah rahimakumullah, maka jamaah rahimakumullah tidak menutup kemungkinan akan menetes air mata kita. Sehingga berbuka puasa kita menjadi buka puasa yang begitu khusyuk, menjadi buka puasa yang merupakan bukti bahwa keberhasilan puasa kita sehari penuh dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Justru pada saat kita berbuka puasa, pada saat kita semakin dekat dengan makanan dan minuman kita, justru kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya yakin ketika ini kita amalkan dan menjadi kebiasaan berbuka puasa kita, maka insya Allah berbuka puasa akan jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Dan jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan berbuka puasa yang penuh dengan kekhusyuan. Jamaah rahimakumullah, ini adalah doa yang merupakan gabungan dari dua doa. Setelah berdoa, berbuka puasa dan berdoa, seperti yang saya sampaikan tadi untuk diri kita, keluarga dan keturunan kita, baru kemudian melaksanakan sholat maghrib, dan setelah melaksanakan sholat maghrib, barulah bersantap malam. Jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang mengatakan bahwa doa ini hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa diamalkan. Saya ingin sampaikan melalui majlis yang mulia ini, tidak hanya masalah doa puasa, tapi secara umum mengenai amalan-amalan yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, di dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama telah menegaskan bahwa hadis yang dhaif, manakala kedhaifannya atau kelemahannya itu tidak terlalu parah, maka tetap boleh diamalkan. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada ulama lain yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu mutlak boleh diamalkan asalkan untuk memotivasi ibadah seseorang. Ini yang pertama. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh alergi dengan hadis dhaif. Dan ini pendapat ulama-ulama salafun salih dan para pakar-pakar hadis. Antaranya Imamun Nawawi dan imam-imam hadis yang lain. Beliau mengatakan bahwa hadis yang dhaif boleh dipakai dalam fadailul a'mal. Sehingga ketika kita melihat suatu hadis dhaif, jangan sampai kita katakan ini tidak bisa dipakai. Langsung kita buang. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah al-hadithud dhaif khairun min qaulil ulama. Hadis yang lemah itu lebih baik daripada pendapat para ulama.
Karena sebetulnya hadis yang dhaif itu kecacatannya bisa hilang manakala diriwayatkan dari banyak jalur. Sehingga dalam ilmu hadis disepakati oleh para ulama bahwa hadis dhaif ini bisa naik statusnya, bisa naik peringkatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, jamaah rahimakumullah, tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya itu langsung masuk ke ranah bid'ah. Saya ingin mengambil contoh umpamanya ketika ada pendapat yang mengatakan bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan itu adalah suatu perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan kemudian dilarang atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sesat. Hasya lillah, masya Allah, subhanallah. Jamaah rahimakumullah, prinsip kedua yang ingin saya sampaikan, ketika suatu amal tidak ada dalil yang spesifik yang menyebutkan boleh atau tidaknya itu dilakukan, maka kita kembali kepada dalil yang lebih umum. Saya ingin mengambil contoh seperti ini. Apa hukumnya menyelenggarakan halal bihalal setelah Idul Fitri? Atau apa hukumnya menyelenggarakan acara bermaaf-maafan sebelum bulan suci Ramadan? Barangkali seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kalau memang ada hadis-hadis yang menjadi dalil dilaksanakannya bermaaf-maafan di bulan suci Ramadan sebelum melaksanakan puasa, dan ternyata hadis itu dhaif, tidak kemudian langsung dikatakan bahwa perbuatan itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dalil yang secara spesifik memerintahkan dan secara spesifik melarang, nah, jadi harus ada dua. Tidak ada yang memerintahkan dan tidak ada juga yang melarang, maka kita kembali kepada dalil yang lebih umum. Contohnya jamaah rahimakumullah dalam konteks bermaaf-maafan, dan ini akan menjawab bagaimana hukumnya kita menyelenggarakan halal bihalal, kemudian bermaaf-maafan sebelum bulan suci Ramadan. Kita kembali kepada dalil umum. Apakah ada dalil umumnya? Ada. Contohnya saja salah satunya, yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan senang, lapang, maupun dalam keadaan susah dan sempit. Lalu kemudian wal kazimina al ghaiz, orang-orang yang sanggup menahan amarahnya. Dan kemudian yang ketiga wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang saya maksud dengan dalil secara umum. Suka memaafkan orang lain. Ini sangat dianjurkan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi kepada dalil yang umum juga. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahu qabla an yatafarraqa." Jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimain", tidak ada dua orang muslim, yaltaqiyani, mereka berjumpa, fayatasafahani, kemudian mereka saling berjabat tangan. Saling berjabat tangan. Berjumpa, dua orang muslim berjumpa, saling berjabat tangan. Kemudian ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ternyata di dalam Islam, ketika dua orang Islam Muslim berjumpa, kemudian berjabat tangan, sebagai tanda hati mereka dua-duanya bersih dan lapang menerima saudaranya,
Maka jamaah rahimakumullah, sebelum mereka berpisah, selama itu Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi bayangkan ketika jamaah rahimakumullah, seumpamanya kita berjumpa, insya Allah saya sangat berharap sekali ketika corona ini sudah terkendali atau sudah hilang, barangkali insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, suasana sudah kembali lagi normal, maka insya Allah kita bisa bertemu secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Dan bayangkan jamaah rahimakumullah, pada saat kita bertemu nanti, kemudian kita berjabat tangan, kita berbincang-bincang 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka berdasarkan hadis ini selama itu pula Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini adalah yang saya maksudkan dengan dalil-dalil yang sifatnya umum. Sehingga kemudian tidak ada hadis yang memerintahkan adanya maaf bermaafan sebelum Ramadan. Tidak ada hadis yang memerintahkan untuk meninggalkan halal bihalal secara spesifik. Tetapi itu semua tidak berarti bahwa perbuatan itu dilarang karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Masya Allah. Tuntunannya sudah jelas. Dalil umumnya sudah tegas. Sehingga jamaah rahimakumullah, dalam riwayat dikatakan ada seorang sahabat yang tidak diketahui namanya, yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Rasulullah saat itu sedang berkumpul bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau bersabda, "Ya'tikum rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang seseorang yang dijamin Allah masuk surga. Kemudian setelah dilihat, ini orang biasa-biasa saja. Lalu kemudian salah satu sahabat izin menginap di rumahnya selama 3 hari dan 3 malam. Ternyata amaliyahnya tidak jauh berbeda dengan sahabat-sahabat lain. Bahkan barangkali ada sahabat-sahabat lain yang amalannya itu jauh lebih banyak dari orang yang dijamin Rasulullah masuk surga ini. Lalu saking penasarannya jamaah rahimakumullah, sahabat yang menginap ini bertanya, "Sebetulnya apa amalan khusus Anda yang membuat Anda ini dijamin Rasulullah masuk surga?" Lalu kemudian sahabat mulia ini menjawab, "Rasa-rasanya ibadah saya biasa-biasa saja, standar-standar saja, bahkan barangkali banyak yang lebih hebat ibadahnya dari saya. Tetapi yang selalu saya lakukan adalah sebelum saya tidur, sebelum saya memejamkan mata, saya ingat-ingat, adakah orang yang menyakiti saya pada hari ini? Adakah orang yang menghina saya hari ini? Adakah orang yang mengejek saya hari ini? Adakah orang yang memfitnah saya hari ini? Adakah orang yang melukai hati dan perasaan saya pada hari ini? Maka ya Allah, saksikanlah, sebelum saya tertidur, aku sudah maafkan mereka semua. Aku sudah maafkan mereka semua. Sehingga setiap kali aku tertidur, tidak ada rasa dendam, rasa benci yang aku bawa sampai aku tertidur terlelap." Nah, ini jamaah rahimakumullah, luar biasa. Ternyata sahabat ini sebelum tidurnya, dia selalu memaafkan kesalahan orang yang berbuat kesalahan pada dirinya di hari itu. Dan dilakukan setiap hari. Lalu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, apakah ini merupakan sesuatu yang keliru karena tidak ada tuntunannya, tidak ada perintah dari Rasulullah, "Hai fulan, sebelum kalian tidur, maka maafkanlah semua saudara kalian." Tidak ada hadis yang seperti itu. Tetapi sahabat ini memahami dalil-dalil yang umum, sehingga jamaah rahimakumullah, beliau memilih sendiri. Waktu memaafkannya adalah sebelum beliau terlelap. Dan ternyata karena itu, beliau dijamin masuk surga. Mudah-mudahan taklim ini bermanfaat dan mudah-mudahan kualitas ibadah puasa kita lebih meningkat dan jauh lebih baik lagi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.